Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval dari SPI. Nomor induk mahasiswa 1903 10 10 10 300. Di sini saya akan menyelesaikan program studi saya untuk menjawab ujian HPPT. Yang pertama, saya akan menampilkan skema pada tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pada pengadaan tanah. Tahapan pengadaan tanah berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Yang pertama, perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Yang kedua, saya akan menguraikan tahapan perencanaan pengadaan tanah. Yang pertama itu perencanaan. Perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum didasarkan atas rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, rencana kerja pemerintah. Instansi-instansi yang bersangkutan, perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah yang disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua itu persiapan. Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah melaksanakan. Yang pertama itu memberitahu rencana pembangunan. Yang kedua, pendataan awal lokasi berencana pembangunan. Yang ketiga, konsultasi publik rencana pembangunan. Dan selanjutnya, pelaksanaan. Instansi yang memeriksa tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada lembaga pertanahan. Pelaksanaan pengadaan tanah meliputi yang pertama itu inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan yang kedua penilaian ganti rugi. Yang ketiga, musyawarah penetapan ganti rugi. Yang keempat itu pemberian ganti kerugian. Yang kelima itu ada pelepasan tanah instansi. Yang berikutnya penyerahan hasil. Lembaga pertanahan menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah setelah yang pertama, pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak dan pelepasan hak telah dilaksanakan, dan atau yang kedua, pemberian ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri. Yang ketiga itu pada tahapan manakah konsultasi publik dilakukan? Uraikan sejauh mana pemahaman Anda terkait konsultasi publik. Oke, baik. Konsultasi publik adalah kegiatan berbentuk komunikasi dua arah yang dilakukan secara pasif dan atau aktif untuk meminta pandangan dari masyarakat. Berlangsung dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, baik berupa proses satu tahap atau proses yang berkelanjutan dengan tujuan mengumpulkan informasi untuk memfasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Konsultasi publik di dalam Permenkumham 11 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan konsultasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk menerima masukan, tanggapan atau pandangan dari masyarakat dalam rangka menciptakan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Masyarakat adalah orang perorangan atau kelompok orang yang dituju untuk didengar dan diperhatikan kepentingannya maupun aspirasinya dapat berupa pihak pemangku kepentingan utama, pihak yang terkena dampak peraturan perundang-undangan, kelompok kepentingan ataupun masyarakat luas lainnya. Ketika pelaksanaan konsultasi publik, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan ataupun tertulis terhadap perancangan peraturan perundang-undangan. Konsultasi publik dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu perencanaan, penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan undang-undangan. Konsultasi publik dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui media elektronik dan atau media non elektronik. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyiapkan sistem informasi untuk melaksanakan konsultasi publik yang dilakukan melalui media elektronik. Yang keempat itu, dalam hal apa sajakah ganti rugi dititipkan di pengadilan? Untuk dapat menitipkan ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat 4 dan pasal 48 ayat 1 Peraturan Kepala BPN nomor 3 tahun 2007, instansi pemerintah yang memerlukan
instansi pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi letak tanah bagi pelaksana pembangunan dengan melampirkan, yang pertama, melampirkan nama yang berhak atas ganti rugi yang ganti ruginya dititipkan. Yang kedua itu wajib melampirkan undangan penerimaan pembayaran ganti rugi, dan yang terakhir wajib melengkapi surat-suratnya. Sekian hasil dari saya untuk melengkapi ujian HPPT saya. Saya ucapkan terima kasih.